Tahukah kamu, ketika seseorang menjemur pakaian basah dengan jenis sama yang berwarna cerah dan berwarna gelap, pakaian berwarna gelap akan cepat kering dibandingkan pakaian yang berwarna cerah. Mengapa? Hal ini disebabkan pakaian yang berwarna gelap lebih cepat menyerap kalor dibanding pakaian yang berwarna cerah. Dengan demikian, pakaian basah berwarna gelap lebih cepat kering. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bersama saya Muhammad Zain El-Haq dengan NIM 228001900048 dari Pendidikan Fisika B 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dan fenomena kuantum, terkhusus pada bab konsep foton dan efek fotolistrik pada mata kuliah Fisika Sekolah 3 dengan dosen pengampu Ibu Yuvita Oktarisa, PhD. Selamat menyaksikan dan selamat menonton. Ya, sebelum memulai pertemuan pada kali ini, mari kita berdoa terlebih. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada pembahasan sebelumnya yaitu mengenai fisika klasik, bahwasanya teori fisika klasik menganggap bahwa cahaya merupakan gelombang ternyata tidak dapat menerangkan spektrum radiasi benda hitam. Maka Max Planck beranggapan bahwa cahaya dapat dianggap sebagai partikel. Teori ini diperkuat dengan adanya fenomena efek fotolistrik dan efek Compton. Sampai saat ini, para ilmuwan masih beranggapan bahwa cahaya mempunyai sifat dualisme, yaitu sebagai gelombang dan partikel. Untuk memahami bagaimana hal ini bisa terjadi, maka pelajarilah bab ini dengan seksama. Ya, sebelum masuk pada materi pokok, tentunya perlu kita perhatikan apa saja indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini. Pertama, mendeskripsikan konsep foton secara kualitatif, kemudian mendeskripsikan efek fotolistrik secara kualitatif, selanjutnya menjelaskan fenomena efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir menyajikan laporan hasil pengamatan dari kegiatan yang berhubungan dengan penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan mampu mengetahui dan menganalisis secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup hakikat dan sifat radiasi benda hitam serta efek fotolistrik. Mampu menjelaskan fenomena efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menyajikan laporan hasil pengamatan dari kegiatan yang berhubungan dengan penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dan fenomena kuantum dengan subbab pertama mengenai radiasi benda hitam, hukum pergeseran Wien, dan teori klasik serta kuantum Max Planck. Dan selanjutnya subbab kedua mengenai efek fotolistrik. Pada pembahasan pertama ini yaitu mengenai radiasi benda hitam. Kemudian timbul pertanyaan, apa itu energi radiasi? Kita gambarkan, apabila sepotong besi kita panaskan, maka suhu logam tersebut akan mengalami kenaikan. Makin lama dipanaskan, suhunya semakin tinggi. Makin tinggi suhu benda akan menimbulkan ruangan di sekitar benda itu menjadi panas. Hal ini menunjukkan bahwa benda memancarkan energi kalor ke sekitarnya. Energi yang dipancarkan benda ke sekitarnya ini disebut dengan energi radiasi. Energi radiasi yang dipancarkan sebuah benda itu berbentuk gelombang atau sering kita mengenalnya dengan gelombang elektromagnetik. Eksperimen tentang radiasi kalor benda pertama kali dilakukan oleh Stephan dan Boltzmann, sehingga diperoleh kesimpulan yang dinyatakan dalam rumus W sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4,
di mana W merupakan intensitas radiasi kalor yang dipancarkan benda tiap detiknya dalam satuannya watt. Kemudian E adalah emisivitas benda dan sigma adalah konstanta Stephen Boltzmann. Kemudian A adalah luas permukaan benda dengan satuan meter kuadrat dan T merupakan suhu benda dengan satuan Kelvin. Persamaan ini disebut dengan hukum Stephen Boltzmann. Emisivitas adalah konstanta yang besarnya tergantung pada sifat permukaan benda yang mempunyai nilai antara 0 hingga 1. Untuk benda yang mempunyai emisivitas 1 dinamakan benda hitam, yaitu suatu benda yang mempunyai sifat menyerap semua kalor. Kemudian timbul pertanyaan, benda hitam itu apa sih? Jadi, benda yang mempunyai sifat menyerap semua energi yang mengenainya itu disebut dengan benda hitam. Benda hitam ini jika dipanaskan akan memancarkan energi radiasi. Nah, energi radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam inilah disebut dengan radiasi benda hitam. Dalam hal ini, benda hitam itu sebenarnya hanya suatu model untuk menggambarkan benda hitam sempurna yang kenyataannya benda itu tidak ada. Nah, kemudian setelah memahami materi mengenai radiasi benda hitam, mari sama-sama selesaikan contoh soal berikut ini, di mana soalnya adalah tentukan energi radiasi yang dipancarkan oleh sebuah benda yang memiliki luas 200 cm2 yang suhunya 127 derajat Celcius. Jika ketahui emisivitas bendanya yaitu 0,5. Langsung saja penyelesaian dari soal kita mengetahui bahwa A yaitu 200 cm2 atau kita rubah kepada meter kuadrat sehingga nilainya menjadi 2 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian suhunya diketahui 127 derajat Celcius, dan pada persamaan Stephen Boltzmann ini harus dirubah dulu ke Kelvin sehingga dirubah menjadi 400 Kelvin. Emisivitasnya 0,5 dan sigmanya 5,67 dikali 10 pangkat min 8 W M min pangkat min 2 K pangkat min 4. Kemudian yang ditanyakan adalah W atau energi radiasi yang dipancarkan oleh sebuah benda. Sehingga langsung saja kita jawab, masukkan rumus W sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Substitusikan pada rumus nilai-nilai yang tadi diketahui, maka menghasilkan 14,5152 W per M kuadrat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hukum pergeseran Wien, di mana jika sebuah benda hitam dipanaskan, maka benda itu suhunya akan naik dan warnanya akan berubah dari merah tua bergeser ke arah sinar putih. Nah, pergeseran warna benda tersebut menunjukkan bahwa pancaran energi radiasi semakin tinggi suhunya, semakin besar frekuensi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan benda tersebut, dan semakin lengkap gelombang elektromagnetik yang dipancarkan. Sebagaimana penjelasannya pada gambar 7.2 mengenai pergeseran Wien untuk spektrum radiasi benda hitam. Adapun hukum pergeseran Wien yang dirumuskan yaitu lambda maksimum dikali T sama dengan C, di mana lambda maksimum adalah panjang gelombang yang membawa energi maksimum, kemudian T adalah suhu benda dengan satuan Kelvin, dan C adalah konstanta Wien yaitu senilai 2,898 kali 10 pangkat min 3 MK. Subbab selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai teori klasik dan teori kuantum Planck, di mana beberapa teori yang mencoba untuk menjelaskan tentang radiasi benda hitam yaitu teori yang dikemukakan oleh Wien dan teori yang dikemukakan oleh Rayleigh dan James Jeans pada akhir abad
19 yang menerangkan radiasi benda hitam menggunakan teori gelombang klasik. Di mana menurut Wien, teori yang dikemukakan Wien hanya cocok untuk menjelaskan radiasi benda hitam pada daerah panjang gelombang pendek, tetapi tidak cocok untuk daerah panjang gelombang yang panjang. Kemudian menurut Lord Rayleigh dan James Jeans, teori beliau atau teori mereka dapat menjelaskan radiasi benda hitam pada daerah panjang gelombang yang panjang, tetapi gagal untuk menjelaskan pada panjang gelombang yang pendek, atau kebalikan dari teori yang dikemukakan oleh Wien. Sehingga akhirnya penjelasan yang dikemukakan oleh Max Planck yang sesuai dengan spektrum radiasi benda hitam pada akhir tahun 1900-an, Max Planck mengemukakan pendapatnya yang tentunya sangat radikal, karena apa yang dikemukakan Max Planck sangat bertentangan dengan pendapat saat itu, di mana menurut Max Planck bahwa energi radiasi benda hitam dipancarkan tidak secara kontinu, tetapi secara diskontinu, yaitu pancaran radiasi benda hitam dipancarkan dalam bentuk paket-paket energi yang disebut kuanta, atau kemudian lebih dikenal dengan sebutan foton. Kemudian untuk menguatkan gagasannya, Max Planck mengeluarkan asumsinya bahwa energi radiasi yang dipancarkan oleh getaran atom-atom benda hitam berbentuk diskret atau diskontinu, yaitu berupa paket-paket energi yang besarnya yaitu E sama dengan NhF, dengan N adalah bilangan kuantum dan F adalah frekuensi getaran atom, serta H adalah konstanta Planck yang besarnya 6,625 dikali 10 pangkat min 34 Joule second. Kemudian yang kedua, molekul-molekul atau atom-atom akan memancarkan atau menyerap energi dalam bentuk paket-paket energi yang disebut dengan foton atau kuantum. Setiap foton memiliki energi sebesar Hf. Jika suatu atom menyerap satu foton, energinya juga bertambah sebesar Hf. Dan begitu pun sebaliknya, jika memancarkan satu foton, energinya akan berkurang sebesar Hf. Kemudian gambar di samping atau gambar 73 ini menggambarkan tingkat-tingkat energi atom atau molekul. Nah, teori-teori yang dikemukakan sebelum tahun 1900-an itu sering disebut dengan fisika klasik, sedangkan teori setelah tahun 1900 yang dengan diwakili teori kuantum Planck ini disebut dengan fisika modern. Kemudian gagasan Max Planck ini baru menyangkut permukaan benda hitam saja. Ini akan dilanjut kemudian oleh Albert Einstein yang memperluasnya menjadi lebih luas dengan menggunakan teori kuantum, bahwa cahaya merupakan pancaran paket-paket energi yang disebut dengan foton. Setelah memahami materi tersebut, seperti biasa, mari sama-sama selesaikan contoh soal berikut ini, di mana soalnya adalah hitunglah energi foton dari gelombang cahaya yang memiliki frekuensi 5 kali 10 pangkat 14 Hz, di mana H sama dengan atau konstanta Planck yaitu sebesar 6,62 kali 10 pangkat 34 J/s, di mana 1 eV sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Joule, atau 1 Joule-nya setara dengan 1 eV. Langsung saja pada penyelesaian, diketahui tadi konstanta Planck yaitu H sebesar 6,62 dikali 10 pangkat 34 J/s, dan frekuensinya yaitu 5 dikali 10 pangkat 14 Hz. Yang ditanyakan adalah E-nya atau energi foton. Langsung saja jawab, di mana rumusnya tadi diketahui bahwa E sama dengan H dikali F. Substitusi H dan F-nya dikalikan, maka menghasilkan energi foton sebesar 33,1 dikali 10 pangkat min 19 Joule, atau setara dengan 20,69 eV jika kita konversi kepada satuannya eV. Kurang lebih seperti itu, teman-teman.
materi terakhir pada pertemuan kali ini yaitu efek fotolistrik. Efek fotolistrik ini merupakan hadiah Nobel dari Albert Einstein ya. Dimana penjelasan dari Einstein bahwa fotolistrik itu terjadi ketika foton dengan energi yang cukup menabrak elektron di permukaan logam sehingga elektron tersebut terpelanting, di mana satu foton akan menabrak satu elektron. Nah, peningkatan intensitas radiasi atau jumlah foton akan meningkatkan jumlah elektron yang terpental sehingga kuat arusnya pun akan meningkat. Nah, jika digunakan radiasi dengan energi lebih tinggi, maka elektron akan terpental dengan energi yang lebih besar sehingga lebih banyak elektron yang sampai ke anoda dan dengan demikian kuat arus pun jadi meningkat. Ya, dari pembahasan tersebut bahwa efek fotolistrik ini secara sederhananya merupakan peristiwa yang dimana logam yang ketika disinari dengan cahaya itu kemudian menghasilkan arus listrik, atau di sini saya mencantumkan elektron yang bergerak karena sejatinya arus listrik itu merupakan muatan yang bergerak. Sehingga dari hal ini ada 3 kata yang bisa kita tarik, yaitu logam, cahaya, dan elektron. Pertama mengenai logam, bahwa logam ini nantinya bergantung jenisnya, selalu memiliki nilai namanya nilai energi minimum agar elektron yang ada di dalamnya tetap terjaga di dalam logam. Nah, energi minimumnya ini dikatakan dengan energi ambang logam atau sering disebut dengan fungsi kerja logam dengan dilambangkan W0, di mana W0 ini sama dengan tetapan Planck dikali dengan frekuensi ambang logam atau F0, atau sama juga dengan tetapan Planck dikali kecepatan cahaya per panjang gelombang ambang logam atau H dikali C per lambda 0. Nah, kemudian mengenai cahaya, ada apa sih di cahaya gitu kan, dimana cahaya ini sebetulnya tidak ada bedanya dengan game atau gelombang elektromagnetik. Semua rumusan yang berkaitan dengan cahaya itu berkaitan juga dengan game, hingga game itu punya energi yang namanya energi foton atau dilambangkan dengan E. Adapun rumusannya sendiri yaitu E sama dengan tetapan Planck dikali frekuensi atau F, atau sama saja dengan tetapan Planck dikali kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai elektron sendiri. Elektron ini berhubungan dengan arus listrik gitu, yang mana elektron yang bergerak. Ya, tadi pada penjelasan dari Einstein bahwa fotolistrik ini terjadi ketika foton dengan energi yang cukup besar itu menabrak elektron di permukaan logam sehingga elektron tersebut terpelanting atau bergerak dari katoda menuju anoda. Nah, perpindahan dari katoda menuju anoda ini elektron memiliki sebuah energi, yaitu energi kinetik, di mana energi kinetik ini dilambangkan dengan EK. Tetapi energi kinetik ini berbeda, bukan energi kinetik yang setengah dikali mv kuadrat. Tapi EK di sini merupakan pengurangan dari energi foton dengan energi ambang batas, sehingga dapat dirumuskan energi kinetik maksimum ini sama dengan energi foton dikurangi energi ambang logam, atau tadi diketahui bahwa energi foton adalah tetapan Planck dikali frekuensi dan energi ambang logam yaitu tetapan Planck dikali frekuensi ambang logam, sehingga dapat dituliskan dengan tetapan Planck dikali frekuensi dikurangi frekuensi ambang logam.
Kemudian ada mengenai potensial henti. Tadi dikatakan bahwa elektron ini bergerak dari katoda menuju anoda sehingga ada potensial hentinya. Di mana persamaannya ada dari Eka max sama dengan U listrik. Di mana Eka max sama dengan muatan elektron dikurangi potensial stopping atau Vs. Sehingga potensial hentinya sama dengan Eka max dikurangi muatan elektron. Seperti itu. Ya, setelah memahami semua materi mengenai konsep dan fenomena foton, juga sudah melihat contoh soal dan pembahasannya, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan secara mandiri di rumah dan silahkan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Yaitu soalnya sebuah logam mempunyai frekuensi ambang 4 × 10 pangkat 14 Hz jika logam tersebut dijatuhi foton. Ternyata elektron foto yang dari permukaan logam memiliki energi kinetik maksimum sebesar 19,86 dikali 10 pangkat min 12 Joule. Hitunglah frekuensi foton tersebut dengan diketahui tetapan Planck-nya yaitu 6,62 dikali 10 pangkat min 34 Joule second. Kemudian ada tugas mandiri mengenai aplikasi efek fotolistrik. Ya, dari semua materi yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa ada 6 poin yang teman-teman bisa disimak baik-baik mengenai kesimpulannya. Selain itu juga, setelah mengikuti pembelajaran dari awal, tentunya kita dapat menjawab pertanyaan motivasi di awal tadi. Mengapa pakaian berwarna hitam bisa lebih cepat kering ketika dijemur? Ternyata hal ini disebabkan pakaian yang berwarna gelap lebih cepat menyerap kalor dibandingkan pakaian yang berwarna cerah. Dengan demikian, pakaian basah berwarna gelap lebih cepat kering. Ya, terima kasih. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai efek Compton dan sinar X. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih.